berikutnya contoh gerak dua dimensi. Nah, dalam contoh gerak dimensi misalkan dalam suatu gerak peluru. Misal sebuah benda yang bergerak dalam arah X dan Y secara bersamaan dalam dua dimensi. Kemudian bentuk gerak dalam dua dimensi tersebut kita sepakati dengan nama gerak peluru. Nah, untuk menyederhanakan kita mengabaikan gesekan udara, kemudian mengabaikan rotasi bumi. Dengan asumsi tersebut, sebuah benda dalam gerak peluru akan memiliki lintasan berbentuk parabola. Jadi dengan kita menyederhanakan dua ini ya. Kemudian catatan pada gerak peluru, ketika benda dilepaskan hanya gaya gravitasi yang menarik benda, mirip seperti gerak ke atas dan ke bawah. Kemudian karena gaya gravitasi menarik benda ke bawah, maka percepatan vertikal berarah ke bawah, tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Oke, tidak ada percepatan dalam arah horizontal. Kemudian, nah ini kita bisa lihat lintasannya berbentuk parabola. Lintasannya berbentuk parabola. Ingat di sini ada X dan Y ya, sumunya kita perhatikan. Nah, kita lihat dalam gerak peluru ini lintasannya berbentuk parabola seperti ini ya lintasannya. Kemudian masing-masing kita lihat ada aturan dalam gerak peluru. Kita sambil melihat gambar. Pilih kerangka koordinat Y vertikal, Y arah vertikal. Nah, pilih kerangka koordinat Y arah vertikal. Komponen X dan Y dari gerak dapat ditangani secara terpisah. Di sini jadi kita bisa menangani masing-masing untuk sumbu X. Di sini ada Fx, kemudian sumbu Y ada Vy. Oke. Vx0, Vy0. Nah, kemudian kecepatan termasuk kecepatan awal dapat dipecahkan ke dalam komponen X dan Y. Jadi masing-masing nanti kita pecahkan, yaitu baik untuk komponen X maupun komponen Y. Kemudian gerak dalam arah X adalah gerak lurus beraturan. AX sama dengan 0. Jadi gerak dalam arah X ini kita lihat. Jadi yang melakukan gerak lurus berubah beraturan adalah gerak pada sumbu Y. Sementara pada gerak pada sumbu X, Vx0 ini yaitu GLB, yaitu dengan kenapa GLB berarti dia tidak memiliki perubahan kecepatan atau percepatannya sama dengan 0 untuk sumbu X ya. Kalau di sini kasus gambarnya seperti ini ya. Kemudian gerak dalam arah Y adalah jatuh bebas atau GLBB. Oke. Jadi dia mengalami perubahan kecepatan untuk gerak dalam arah Y. Kalau kita lihat di sini, dia mengalami perubahan kecepatan di sini. Oke. Karena pada titik puncaknya dia mengalami Vy sama dengan 0. Oke, untuk titik puncak si parabola ini. Oke. Kemudian aturan lebih rincinya kita masing-masing pisahkan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk sumbu X-nya kita lihat. Nah, tadi katakan sumbu X-nya itu sendiri dia mengalami gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan cirinya bahwa memiliki percepatan sama dengan 0 ya untuk yang sumbu X. Jadi kita menangani dipisahkan sumbu X dan sumbu Y kalau misalkan kasusnya adalah kasus parabola ya. Percepatannya sama dengan 0 pada sumbu X. Jadi kita pisahkan dulu untuk kasus parabola gerak peluru seperti ini, yaitu pada sumbu X, AX sama dengan 0. Kemudian kita punya komponen pada sumbu X yaitu Vx0 atau V0x boleh, sama dengan Vx0 itu yaitu V0 cos theta. Tetanya kita lihat dari sini ya, yaitu sudut antara V0 dan Vx0 nih ya. Sudut antara Vx0 dan V0. Nah, tetanya. Jadi kita proyeksikan Vx0 ini sama dengan V0
V0 cos theta 0. Oke. Kemudian Vx itu konstan ya. Jadi tidak ada perubahan kecepatan pada Vx0. Kita di sini mencari Vx0-nya sama dengan Vx sama dengan V0 cos theta 0. Kemudian untuk mencari x-nya, jarak misalkan di sini jarak parabola titik awal ke titik akhir. Nah, kita dapatkan x-nya sama dengan Vx0 kali t. Jadi Vx0-nya ini kali t. Jadi si peluru ini memakan waktu berapa lama dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini t-nya. Titik awal ini ke titik akhir, berapa waktunya, berapa t-nya, kalikan dengan Vx0. Vx0 ini yang sudah kita cari ya, dari V0 ini kali V0 ini kali cos theta. Cos theta adalah sudut antara Vx0 dengan V0 theta ini ya. Persamaan ini adalah persamaan hanya dalam arah X, karena dalam arah ini geraknya adalah GLB. Jadi sekali lagi dalam sumbu X tidak terjadi GLBB, tidak terjadi perubahan kecepatan. Kita meninjau hanya di sumbu X saja. Oke, kita hanya meninjau di sumbu X saja. Nah, setelah kita tinjau sumbu X, maka kita bisa tinjau di sumbu Y. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, boleh nggak ditinjau sumbu Y? Silahkan, boleh sumbu Y dulu atau sumbu X dulu. Oke. Jadi paling simpel itu di sumbu X, yang kalau kasusnya seperti ini ya, sumbu X-nya. Karena di sumbu X, lihat dari gerak peluru. Nah, di gerak peluru ini dia hanya bergerak di sumbu Y-nya saja. Koordinat sumbu Y saja. Sementara sumbu X di sini tidak terjadi perubahan kecepatan kalau kita meninjau di sumbu X. Kemudian di sumbu Y-nya, VY0, ini VY0-nya. VY0-nya kita lihat. Nah, VY0-nya sama dengan V0 sin theta. Sekali lagi theta itu adalah sudut antara Vx0 dengan V0. Ini tetanya. Sekali lagi, kenapa sin theta? Sudut yang dekat dengan, misalkan di sini V kayak tadi Vx0 dengan V0. Ini kan sudut yang dibentuk theta ya. Jika sudutnya ini yang dibentuk ini, maka ini adalah cos theta. Vx0 sama dengan V0 cos theta. Jika sudutnya lebih jauh, maksud Bapak, kan ini sudut yang dibentuk antara Vx0 dengan V0 ya. Sementara V0 ini bukan sudut yang dibentuk antara V0 dengan V0. Maka ini kita bisa tulis sebagai sin theta. Jadi patokannya, kalau dia sudut yang dibentuk antara Vx0 dengan V0, maka kita bisa nulis Vx0 yang secara langsung yang terbentuk ya, ini antara Vx0 dengan V0, maka dia cos theta, V0 cos theta. Ya, yang lebih jauh ini, yang V0 ini, maka V0-nya sin theta. Oke. Jadi V0 sama dengan V0 sin theta. Ambil arah positif ke atas. Jadi kita mengambil arah positif itu ke atas. Sementara untuk yang ke bawah itu negatif ya. Jadi positif itu ke atas. Jadi maksudnya ke atas. Jadi nanti kita akan lihat persamaannya. Ambil arah positifnya yang ke atas. Selanjutnya problem jatuh bebas. Gerak dengan percepatan konstan. Persamaan gerak telah diberikan di awal tadi. Kemudian kecepatan dari peluru. Kecepatan peluru benda pada setiap titik dari geraknya adalah penjumlahan vektor dari komponen X dan Y pada titik-titik tersebut. Jadi kita bisa menemukan V ini, kecepatan peluru. V sama dengan akar Vx kuadrat tambah V kuadrat. Untuk tetanya bisa kita tulis theta sama dengan arkes tangan, atau bisa ditulis tangan minus 1,
atau kita bisa tulis arcs dengan VY per Vx untuk mencari theta. Untuk kecepatan totalnya akar ini merupakan kecepatan dalam bentuk skalar. Ini sudutnya. Kecepatan peluru pada setiap titik dari geraknya adalah penjumlahan vektor dari komponen X dan Y pada titik-titik tersebut. Oke.